warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan. Baiklah, saya akan memaparkan untuk pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, yaitu materinya adalah transmisi manual. Jadi seperti ini ya, contoh transmisi manual. Selanjutnya adalah di awal pelajaran sebaiknya akan lebih afdol lagi bila kita mengawalinya dengan berdoa atau mengucapkan bismillah, nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Dan juga jangan lupa untuk anak-anak untuk mengisi absen ya, untuk laporan ke kurikulum dan untuk penilaian di penilaian sikap. Dan juga jangan lupa di subscribe ya materi ini, semoga menjadi amal ibadah kita bersama. Oke, kita lanjut. Nah, transmisi manual. Apa itu transmisi manual? Nah, ini diuraikan bahwa di gambar sebelah kiri ini ada sebuah mobil yang berjalan menanjak ya. Nah, jadi kalau misalnya berjalan menanjak itu butuh suatu momen yang besar. Momen itu bisa dikatakan tenaga ya. Jadi membutuhkan mekanisme perubah momen. Ya, jadi mekanisme itu adalah transmisi ya. Transmisi atau kamu tahunya itu persnelang atau perpindahan gigi ya. Nah, jadi kalau momen yang dihasilkan oleh mesin ya bisa dikatakan tetap ya. Namun tenaga harus bertambah atau berubah sesuai putaran mesin. Jadi putaran mesinnya yang dirubah. Jadi putaran mesinnya berubah juga, nanti gigi-giginya juga harus dirubah. Jadi pada saat mulai menanjak butuh momen yang besar ya. Jadi butuh suatu mekanisme perubah momen. Jadi sebagai contoh, ya anggap saja ini sebuah roda, kemudian dia akan berputar. Di sini giginya ada yang dari tangan itu dianggap sebagai putaran mesin ya. Putaran dari mesin. Kemudian ini giginya lebih kecil, kemudian ini ada gigi yang berhubungan dengan roda, ini giginya lebih besar. Nah, makanya untuk jalan yang menanjak seperti ini dibutuhkan gigi yang besar agar bisa menanjak. Biasanya gigi 1 ya. Selain itu juga pada jalan yang curam atau menurun juga butuh penahan ya. Jadi kayak ngerem dengan mesin. Jadi di gigi 1 atau 2. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah bila mana di jalan yang rata, ini engine torque itu momen dari mesin ya, itu tidak membutuhkan momen yang besar untuk jalan yang rata dan lancar ya. Ini hasil dari momen mesin yang kecil dirubah lagi oleh transmisi ke roda belakang. Nah, jadi ini lebih ringan, dia boleh dikatakan putaran mesin sama dengan putaran roda ya, biasanya untuk gigi kendaraan dengan kecepatan sampai gigi 4 ya. Jadi ini pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan yang tinggi, jadi momen yang besar tidak diperlukan lagi karena momen mesin cukup untuk menggerakkan roda kendaraan. Kembali lagi ke untuk jalan yang menanjak atau menurun ya. Jadi ini butuh gigi 1 itu artinya dia akan mampu untuk jalan yang menanjak ya dan menurun karena giginya lebih besar. Selain itu juga digunakan pada saat pertama kali menjalankan kendaraan, misalnya habis memanaskan mesin, kemudian ingin menjalankan kendaraan itu harus dari gigi 1 dulu. Atau misalnya di lampu merah, dari lampu merah, kuning, baru hijau itu harus melalui gigi 1 dulu. Jadi karena gigi 1 mempunyai momen yang lebih besar. Ini yang di jalan rata, kemudian ini ya, jadi transmisi yang tadi mengubah tenaga putaran ya dan kecepatan ini. Jadi transmisi digunakan untuk merubah perbandingan gigi, yaitu untuk merubah momen atau tenaga merubah kecepatan kendaraan ya. Tadi gigi 1 lebih lambat, gigi 4 lebih cepat, kemudian memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Nah, ini ada lagi namanya gigi mundur. Kemudian memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup ya, giginya posisinya netral. Jadi kamu misalnya memanaskan mesin, itu giginya di posisi netral, jangan lupa rem parkir ya. Kemudian ya mesin tetap hidup gitu. Jadi putarannya tidak diteruskan ke roda belakang atau ke roda depan. Ini adalah contoh transmisi untuk penggerak roda belakang. Di sini ada poros input. Poros input itu artinya putaran dari mesin. Kemudian poros counter ini poros bantu ya. Jadi dari input ini nanti melalui poros counter dulu, baru nanti naik ke atas, yaitu namanya poros output ya. Jadi ada poros input dari putaran dari mesin melalui poros counter atau poros bantu, kemudian nanti masuk ke poros output atau ke roda-roda.
belakang atau roda depan. Oke, selanjutnya untuk perbandingan giginya bagaimana? Tadi yang misalnya jadi gigi 1 lebih lambat, gigi 4 lebih cepat. Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi perbandingan gigi itu dihitung dengan rumus Gini rasio atau perbandingan gigi, yaitu diperme. Ya. Diperme itu apa? Biar gampang mengingatnya, diputar per memutarkan. Ya, diperme. Nah, contohnya ini poros input, artinya putaran dari engine atau mesin ya. Dia memutarkan gigi A. Gigi A itu ukurannya sedikit kecil, giginya sedikit, kemudian memutarkan gigi B. Jadi gigi B yang diputarkan. Nanti lanjut ke output atau ke poros propeller dan diakhiri di roda belakang atau depan. Nah, jadi gigi A ini sebagai yang memutarkan dan B yang diputarkan. Ya, jadi sesuai rumus diperme berarti gigi rasionya itu yang diputar per yang memutar. Yang diputarnya itu adalah gigi B, yang memutarnya itu gigi A. Jadi ini gambarnya sebetulnya ini bentuknya bulat ya. Bulat, A-nya ini bundar, ini hanya dari tampak depan saja. Kalau dari tampak samping itu berbentuk bulat. Ya, jadi rumusnya adalah diperme. Ya, jadi dari input ke output, yang A memutarkan, yang B yang diputarkan. Rumusnya diperme. Selanjutnya, nah di sini dapat terlihat yaitu pada saat gigi maju. Nah, jadi pada transmisi terdapat 2 pasang roda gigi untuk memperoleh putaran input shaft dan output shaft yang searah. Nah, ini ya. Jadi ini input shaft, ini gambar apa ya? Kopling ya ini. Gambar kopling lah simbolnya. Nah, gigi A memutarkan gigi B. Dan gigi B itu satu poros dengan gigi C. Ya, jadi gigi B memutarkan gigi C. Nah, gigi C memutarkan gigi D. Nah, dari gigi D ke output atau ke poros propeller roda belakang. Ya, sekali lagi, ini putaran dari input itu dari mesin. Putaran dari mesin memutarkan gigi A. Kemudian gigi A memutarkan gigi B. Gigi B satu poros dengan C, jadi memutarkan gigi C, dan gigi C memutarkan gigi D. Dan gigi D itu melanjutkan putaran ke output ke poros propeller atau roda belakang. Nah, di sini terlihat bahwa gigi B diputarkan oleh gigi A, gigi C diputarkan oleh gigi B. Gigi B sebagai pemutar ya. Nah, di sini gigi C memutarkan gigi D ya. Di sini C jadi pemutar dan D yang diputarkan. Nah, makanya rumusnya itu menjadi seperti ini kan. Tadi rumusnya diputar per memutar dikali diputar per memutar. Kembali lagi nih, yang B itu yang diputar per A yang memutarkan kali D yang diputar oleh C yang memutarkan. Jadi seperti itu rumusnya ya. Nah, itu untuk gigi maju ya. Jadi mau gigi 1, 2, 3, 4 atau 5 itu gigi maju semua ya, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk pada saat mundur ya, R ya, biasanya kalau mundur itu kodenya di persneling itu R atau reverse. Jadi untuk menggerakkan gigi mundur pada gigi transmisi ditambahkan gigi idle atau gigi perantara ya, yang menyelip ya, untuk memperoleh putaran input shaft dan output shaft berlawanan. Nah, ini jadi nanti arah putarannya itu berbeda dengan gigi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gigi mundur itu berputar berlawanan arah daripada posisi yang tadi. Nah, ya, kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5 satu arah, cuma kecepatannya, tenaganya yang berbeda. Kalau gigi mundur, dia berputar berlawanan arah daripada gigi maju tadi. Ya. Jadi akan masuk satu gigi yang namanya gigi E yang nyelip, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita ulangi lagi, dari putaran dari mesin masuk ke input, poros input, memutarkan gigi A, ya, dari input memutarkan gigi A memutarkan gigi B memutarkan gigi C memutarkan gigi E yang nyelip ya untuk gigi mundur, gigi E memutarkan gigi D, dan dari gigi D lanjut ke output ke poros propeller atau roda belakang. Berarti rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah
Ingat, diputarkan per memutarkan. Di sini yang diputarkan B, yang memutarkan A, berarti B per A. Kemudian kali E per C. E yang diputarkan, C yang memutarkan. Jadi E per C. Lanjut lagi, D per E. Ya. Jadi D yang diputarkan, E yang memutarkan. Nah, ini rumus matematika biasa ya. Kalau ada yang sama, ini pembilang dan penyebut ya. Ini bisa dicoret. Akhirnya yang tersisa adalah B per A dikali D per C. Ya, jadi seperti itu. Nanti aplikasinya ada, kita masukkan rumus ya untuk angka-angka tertentu, jadi ketahuan. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini perbandingan gigi. Nah, ini adalah prinsip dasar ya. Prinsip dasar kombinasi gigi, di mana yang A ini sebagai gigi penggerak atau drive gear, dan B sebagai roda gigi yang digerakkan atau driven. Jadi kalau drive penggerak, driven yang digerakkan. Ya. Jadi ini kombinasi roda gigi itu ada A dan B, di mana A lebih kecil dari B. Nah, apa yang terjadi bila roda gigi A lebih kecil dari B, yang memutarkan dan yang diputarkan? Apa yang terjadi? Nah, ini kecepatan B terhadap A berkurang. Jadi B ini putarannya, misalnya ya katakanlah ini satu putaran, yang A 2 putaran. Kenapa? Karena ukurannya ya. Jadi kalau ukuran lebih kecil, otomatis putarannya lebih cepat. Kalau ukuran gigi lebih besar, otomatis putarannya lebih lambat. Seperti orang berlari, yang satu di luar lapangan, yang satu di dalam lapangan. Yang di dalam lapangan akan berputar lebih cepat, ya, tapi tenaganya tidak terlalu capek. Tapi yang berlari di luar lapangan, dia akan berputar lebih lama, tapi tenaganya berarti dia butuh tenaga yang lebih besar. Nah, jadi di sini kecepatan B terhadap A berkurang, jadi lebih kecil putarannya. Jadi yang A misalnya putarannya 2 kali, yang B-nya 1 kali. Momen B terhadap A, nah tadi A-nya kan momennya kecil, setelah masuk ke B, momennya jadi besar. Ya, anggap aja ini gigi 1 untuk nanjak, untuk turun, untuk awalan di lampu merah ya. Momen. Kemudian arah putaran berlawanan. Misalnya yang A searah jarum jam, yang B berlawanan jarum jam. Ini berlaku untuk gigi maju semua ya. Oke. Sekarang apa yang terjadi bila gigi A sama dengan gigi B ukurannya ya, banyak giginya sama antara A dan B yang memutar dan diputar. Kita lihat lagi kecepatan kecepatan B terhadap A akan sama ya, karena gigi A dan B itu sama, maka kecepatannya juga sama. Yang satu 3 putaran, yang A 3 putaran, yang B 3 putaran. Momen B terhadap A sama karena ukurannya sama tenaganya, jadi ya sama antara A dan B. Kemudian arah putarannya masih berlawanan juga ya untuk gigi maju semua. Nah, sekarang apa yang terjadi jika gigi A lebih besar daripada gigi B? Nah, di sini kita lihat kecepatan B terhadap A bertambah. Ya, artinya tadi saya katakan kalau giginya lebih kecil, ukuran lebih kecil, putarannya akan lebih banyak. Ya, misalnya yang A berputar 1 kali, yang B berputar 2 atau 3 kali. Ya, tergantung perhitungan jumlah gigi. Ya, kecepatan yang B akan bertambah cepat ya, katakanlah di gigi 4. Ya, jadi lebih cepat dari gigi 1. Ya, gitu. Kemudian momen B terhadap A berkurang, jadi tenaganya juga dikatakan berkurang. Jadi ini cocok untuk di jalan yang rata dan lancar, tidak macet. Ya. Oke, momen B terhadap A jadi berkurang. Jadi untuk kecepatan tinggi. Arah putaran masih berlawanan ya, karena sama yang 1, 2, 3 ini arah gigi maju semua. Oke, untuk kondisi terakhir adalah gigi A sama dengan B, tetapi di sini ada gigi counter atau gigi yang masuk, bukan gigi counter, gigi untuk gigi mundur. Jadi ada A, ada B, ada C yang nyelip di tengah, ya, di gigi idle maksudnya, idler gear. Nah, kita lihat kecepatan B terhadap A akan sama. Lah, kenapa bisa sama? Karena gigi A dan B ukurannya sama. Jadi C ini tidak mempengaruhi ya. Jadi C ini hanya perantara saja untuk mengubah arah putaran saja. Kemudian momen B terhadap A bagaimana? Momen B terhadap A sama karena A dan B itu ukurannya sama. Arah putarannya bagaimana? Arah putarannya sama. Artinya
Kalau yang A-nya berputar searah jarum jam, C-nya berlawanan arah jarum jam, maka yang B-nya searah jarum jam juga. Jadi yang A dan B ini akan searah putaran. Beda dengan yang 3 kasus pertama yang gigi maju arahnya berlawanan. Ini otomatis yang gigi mundur harus arahnya berbeda dengan gigi maju supaya bisa mundur. Ya mungkin itu. Kita lanjutkan. Nah ini. Jadi ini contoh transmisi atau pemindah gigi itu pada mobil FR ya. Ya Bapak jelaskan dulu, FR itu front engine rear drive. Apa itu front engine rear drive? Itu adalah mesin mobil yang di depan dan penggerak roda belakang. Contohnya pada apa? Pada mobil Kijang ya. Kemudian mobil Isuzu Panther. Nah itu mobil mesinnya terletak di depan, penggerak roda belakang. Ciri-cirinya pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu antara mesin transmisi ke roda belakang itu biasanya ada poros propeller atau poros gardan ya. Nah ini contoh transmisi manual 4 kecepatan. Jadi yang nomor 1 ini adalah poros input, kemudian yang nomor 2 poros bantu nih ya. Ini poros bantu. Kalau poros input nih dari kopling, dari flywheel, kopling, kemudian ini masuk ke poros input. Kemudian ada yang namanya poros bantu, ini yang warna kuning. Kemudian ini unit roda giginya ya. Kemudian nomor nah yang ini aja. Yang ini adalah poros output yang nanti akan lanjut ke poros propeller atau roda belakang. Nah ini untuk gigi-gigi pemindahnya ya, ada gigi 1, biasanya urutannya ya dari kecil ke besar ya, ada gigi 4, 3, 2, 1. Poros kontornya sebaliknya, dari besar ke kecil. Kalau poros gigi outputnya dari kecil ke besar, jadi supaya bisa berpasangan. Yaitu ada contoh untuk transmisi mesin di depan penggerak roda belakang. Nah ini untuk transmisi tipe kendaraan FF, front engine front drive, atau mesin depan penggerak roda depan ya, F front engine front drive. Contohnya di mana ya? Secara umum ada di mobil sedan, tapi ada juga sekarang di mobil yang bentuknya seperti kayak Suzuki juga sudah banyak ya, mesin di depan, tetapi mobilnya ternyata penggerak roda depan, sedangkan bentuknya itu seperti Kijang ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya, mesin di depan penggerak roda depan. Jadi tidak ada menggunakan poros propeller lagi ke diferensial. Ya. Jadi ini ada poros input, ini adalah poros input itu putaran dari mesin ya. Itu langsung ke poros output ya. Dari input langsung ke output. Kemudian dari output baru ke diferensial. Diferensial yang membedakan putaran roda kiri dan kanan ya, diingat-ingat lagi. Nah, dari diferensial kemana? Baru ke roda depan kiri, roda depan kanan. Ya, semoga bisa dipahami sampai di sini. Oke, sekarang kita ke, nah ini ya, tadi udah jelaskan ya, ini untuk kendaraan mesin di depan penggerak roda depan atau front engine front drive. Jadi putaran dari input, lanjut ke output, lanjut ke diferensial, lanjut ke roda kiri dan kanan. Oke. Nah, bagaimana untuk mekanisme pengontrol pemindah daya? Ya, kalian mungkin pernah lihat, yaitu kan untuk memindahkan gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur ya, itu persnelang yang di samping supir. Ya, jadi ada 2 tipe untuk pengontrol roda gigi atau gear shift control mechanism atau mekanisme pengontrol atau pemindah ya. Ada tipe remote, ada tipe direct. Jadi kalau remote itu boleh dibilang tidak langsung, kalau direct itu pengontrolan langsung. Jadi remote control dan tipe direct control. Tipe remote control, jadi antara pada tipe transmisi terpisah dari tuas pemindah. Tuas pemindah itu ya kayak gagang persnelengnya itu yang di supir ya, kemudian dihubungkan dengan kabel-kabel dan sebagainya. Jadi ada yang terletak di steering column atau column shift type, atau di dekat setir ya, poros setir untuk mesin penggerak roda belakang ya. Jadi pemindah persnelengnya itu ada di dekat setir. Kemudian yang tipe yang kedua yaitu di lantai atau floor shift type, itu ada ya agak ke bawah ya, itu biasanya lebih rendah lagi pada kendaraan mesin di depan penggerak roda depan. Nah ini berarti di mobil sedan ya, yang agak lebih rendah lagi.
Jadi kalau yang steering column shift tab itu di setir ya persnelengnya. Kalau yang floor shift tab itu biasanya di sedan. Kalau yang saya lihat di mobil FR nih yang steering column shift tab ini kayak mobil elf ya. Kalau yang floor shift tab itu ya di mobil sedan. Nah ini contohnya gear shift control mechanism. Yang ini tipe remote control. Jadi ini terpisah dari transmisi ya, artinya jauh dari transmisi, terletak di lantai atau di steering column. Nah ini. Jadi ini ada link-linknya ya, karena tidak langsung ke transmisi pemindahnya. Nah ini ada shift lever atau tuas persnelengnya itu mungkin kalau yang belum terbiasa agak sulit ya. Ini konstruksinya. Ini yang kontrol mekanisme tipe pertama. Yang kedua tipe floor shift. Jadi ini ada di bawah. Jadi ini tidak langsung. Jadi dari transmisi itu ada kabel-kabel, ada jadi agak jauh ke mesin ya atau ke transmisi. Ini persnelengnya. Ini biasanya untuk mobil-mobil sedan ya. Mesinnya bentuknya menyamping ya. Ya, jadi ini pengatur-pengaturnya. Kemudian kita lanjut ke tipe pengontrol langsung. Nah, tipe pengontrol langsung, tipe ini langsung ke transmisi. Jadi ini digunakan untuk mobil tipe FR atau front engine rear drive atau mesin di depan penggerak roda belakang. Jadi keuntungannya itu posisi pemindah dapat diketahui ya gampang ya, dilihat gitu ini, dan pemindahannya juga lebih cepat, kemudian lebih lembut dan mudah. Jadi ini langsung ke transmisi nih. Jadi tidak pakai kabel atau tidak pakai seperti ini kan tadi tidak langsung ke transmisi, artinya melalui link-link atau batang-batang besi. Kemudian kalau yang ini yang melalui kabel ya untuk mobil-mobil sedan. Nah, kalau yang ini langsung menggerakkan ke transmisi ya. Jadi keuntungannya di situ. Kemudian ya ini ya. Jadi dia nanti di sini pindah gigi lebih cepat, lebih lembut, dan dapat diketahui dengan mudah. Ini yang tadi persneleng yang langsung terhubung dengan roda gigi. Jadi di sini ada garpu-garpu ya. Garpu-garpu pemindah yang satu buat gigi 1, 2, jadi ada 3 garpu yang gigi 3, 4. Ada lagi garpu untuk pemindah gigi mundur ya. Selanjutnya adalah, nah ini ada lagi mobil dengan penggerak 4WD. Apa itu 4WD? FWD, front wheel drive, 4 wheel drive itu penggerak 4 roda ya. Jadi di sini ada mesin, ada transmisi, ada diferensial belakang ternyata, dan di mobil Jeep biasanya mobil Jeep atau sekarang udah mobil SUV ya, super utility vehicle, jadi bisa di jalan di kota maupun bisa di pedalaman di jalan becek atau berlumpur. Jadi diferensialnya ada 2, yang di depan dan di belakang. Ini yang di depan, ini yang di belakang. Jadi ini nanti ada transfer case. Transfer case itu adalah persneleng tambahan ya. Jadi persneleng tambahan ini untuk menggerakkan 4 roda ya. Tapi bisa juga untuk menggerakkan 2 roda saja bisa. Untuk misalnya masih di kota jalan menggunakan 2 roda atau penggerak roda belakang. Tapi bila sudah mulai jalan pegunungan berlumpur, nah ini transfer case atau gigi persneleng tambahan ini menyambung ke roda depan sebagai penggerak ya. Jadi kalau melewat jalan berlumpur tidak akan selip karena 4-4-nya berputar ya. Bisanya di daerah-daerah atau jalan-jalan yang berlumpur. Nah ini ya, transfer untuk meneruskan tenaga putar dari transmisi ke propeller shaft. Nah, jadi ada propeller shaft, jadi ada propeller shaft yang ke depan dan belakang, juga berarti ada 2 diferensial yang di belakang dan di depan. Ya, jadi merubah momen pada saat dibutuhkan momen yang besar. Nah ini misalnya udah mulai jalan becek, jalan berlumpur ya. Jadi logikanya begini, kalau mobil kijang itu kan penggerak belakang. Bila mana mobil kijang itu roda belakangnya masuk ke lumpur atau ke lubang, itu akan sulit naik karena roda depannya itu yang digerakkan, sedangkan roda belakang yang penggerak. Atau sebaliknya mobil sedan yang penggerak roda depannya, misalnya roda depannya masuk ke lumpur, roda belakangnya tidak bisa menarik karena roda depan itu sebagai penggerak, roda belakang itu yang digerakkan. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai transmisi manual yang saya jelaskan pada hari ini, yaitu tadi ada 3 macam dulu ya. FR yaitu front engine rear drive,
mesin di depan penggerak roda belakang, ada FF atau front engine front drive atau mesin penggerak depan, mesin di depan penggerak roda depan, dan 4WD yaitu mesin di depan penggerak roda belakang dan depan, biasanya untuk mobil-mobil Jeep atau off-road ya. Ya mungkin itu saja ya. Bila mana ada kata-kata yang salah ataupun yang terlalu cepat atau kurang jelas dan kurang dipahami, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga untuk mengucapkan alhamdulillah untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menjadi barokah. Dan jangan lupa juga di subscribe ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi transmisi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.